Puji Tuhan, murtadin cantik ini atau muslimah cantik ini sekarang bertobat dan terima Yesus dan memberitakan firman Tuhan dengan berani melalui media sosial. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Untuk komentar ini adalah komentar yang dulu pernah aku lontarkan kepada orang-orang Kristen, teman-teman, sebelum aku mengenal kebenaran. Ya, ternyata teman-teman, yang akan selamat itu orang-orang Kristen. Kenapa? Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang Kristen. Ada ayat firman Tuhan yang membuat saya bertobat pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ketika aku baca firman itu, saya terkejut. Saya sangat terkejut, teman-teman, karena Tuhan Yesus berfirman, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu momen di mana Yesus naik ke surga, disaksikan 500 orang. Yesus berjanji akan menyertai orang-orang percaya. Ya, jadi di akhir zaman orang Kristen yang akan selamat, teman-teman. Itu janji Tuhan, karena ada dua agama, ya, Islam dan Kristen, yang mempercayai kedatangan Yesus Kristus ke dunia kedua kali. Hanya saja berbeda pandangan, ya. Kalau di Islam itu, Yesus Kristus datang ke dunia untuk membunuh babi, menghancurkan berhala, ya, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, ya, itu berbeda, teman-teman. Yesus Kristus akan menjemput orang-orang percaya. Ya, jadi untuk kalian orang Islam, jangan menghakimi, ya. Kalau kalian baca Alkitab, kalian akan tahu kebenaran, teman-teman, ya. Oke, jadi Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya. Saya kaget, teman-teman, pas saya baca firman Tuhan. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Aku kaget. Loh, kok Yesus Kristus berkuasa di langit dan di bumi? Memang dia siapa? Nah, yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang terakhir saya baca, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya kaget, teman-teman. Berarti Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia hanya untuk menyertai orang-orang Kristen. Terus bagaimana dengan nasib saya? Saya kan belum dibaptis. Saya juga nggak mengikuti ajaran Tuhan. Terus bagaimana dengan nasib saya? Sedangkan Tuhan Yesus berjanji akan datang kedua kali untuk menyertai orang Kristen, orang-orang percaya. Langsung saya bertobat detik itu juga, teman-teman, karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, ya, yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Amin, haleluya, amin. Salam toleransi. Oke, nanti kita tunggu di hari kiamat, Anda yang benar atau kami yang benar. Jangan menunggu hari kiamat, karena hari kiamat adalah penentuan. Ya, karena kita percaya di akhir zaman Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, akan turun kedua kali ke dunia menjadi hakim yang adil. Ya, pada Matius pasal 25 ayat 32, "Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing." Ini perumpamaan. Yesus diibaratkan gembala, dan Yesus akan memisahkan domba dengan kambing. Ya, Yesus akan memisahkan seorang daripada seorang.
Ya, pada Yohanes pasal 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba itu adalah pengikutnya. Yang kambing itu adalah yang di luar Tuhan, bukan pengikut Tuhan Yesus, tidak percaya dan tidak menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi firman ini menguatkan kita, pengikutnya, bahwa kita akan selamat. Karena Yesus mendengar dan Yesus mengenal kita. Ya, pada Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Jelas orang Kristen akan selamat. Kita akan diselamatkan. Kita akan mengikut Tuhan. Ya, dipertegas lagi pada Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas, Yesus Kristus menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Ya, jadi keselamatan orang Kristen itu ya dan amin, Pak atau Ibu. Ya, carilah kebenaran. Oke? Ini tentang keselamatan. Karena jikalau kita ingin selamat, kita harus mengenal Yesus Kristus dan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Pada Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, ini firman yang luar biasa, jelas. Jika kita tidak dibaptis, ya, jika kita tidak dibaptis, kita akan dihukum oleh karena dosa. Pada Yohanes pasal 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Paham? Jadi kalau orang tidak dilahirkan kembali, tidak dibaptis, ya, dia tidak akan selamat. Dia tidak layak masuk pada kerajaan Allah. Ini firman yang luar biasa. Carilah kebenaran, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga tanpa melalui Yesus. Shalom. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada Wahyu pasal 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus yang awal dan yang akhir. Pada Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Siapakah Abraham, teman-teman? Abraham adalah bapak segala bangsa. Ya, bapak dari Ismail dan Ishak. Dan Yesus ada sebelum Abraham ada. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri, ya teman-teman. Dialah yang awal dan yang akhir. Allah yang menjadi manusia. Ya, datang ke dunia menjadi manusia, tugasnya satu, untuk menebus dosa manusia. Ya. Pada Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, jadi Bapa itu sendiri yaitu Yesus, teman-teman, ya. Yesus adalah Bapa, ya. Yesus adalah firman Allah, ya. Dia satu hakikat, ya. Pada Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke? Jadi Yesus adalah Allah yang hidup. Ya. Pada Yohanes pasal 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus berasal dari sorga, ya teman-teman, karena dia adalah Allah.
yang menjadi manusia. Berbeda dengan kamu, ya. Kamu berasal dari bawah, dari dunia ini, ya. Jadi jangan kamu sangka Yesus adalah manusia seperti kalian itu, bukan. Ya, Yesus adalah Roh Kudus, dia adalah Allah itu sendiri, ya. Dan dipertegas lagi oleh Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus Kristus berasal dari surga. Ya, Dia turun dari surga. Oke? Untuk kalian ya yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ini firman untuk kalian semua ya. Yohanes pasal 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kata Tuhan Yesus, kalau kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan, adalah Dia, adalah Bapa, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, shalom teman-teman. Ayo, kita cari kebenaran. Ya, ini tentang keselamatan. Shalom. Kesaksian yang sangat luar biasa. Walaupun baru mengenal Tuhan, tetapi sudah pandai dalam melayani Tuhan. Ayo sahabat Eva Kreatif, jangan kita kalah dalam melayani Tuhan. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, supaya pada akhirnya kita tidak ditinggalkan, tetapi sama-sama kita mendapatkan hadiah atau upah karena kita melayani dan selamatkan jiwa. Gunakan media sosial kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk kabar baik kita beritakan, supaya selalu kita berkenan kepada Tuhan. Jikalau Bapak Ibu Saudara sahabat Eva Kreatif diberkati dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Amin. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.